Saya akan nge-review sebentar ya, jadi kita udah belajar apa aja. Kita udah belajar S-Dog, free vibration ya, free vibration gitu kan ya. Nah ini ada yang dengan damping, ada yang dengan damping, ada yang tidak dengan damping gitu. Nah sekarang kita akan mulai mempelajari yang force nih, gerak paksa gitu ya. Jadi gerak paksa. Jadi kita udah belajar tentang itu. Ya sebelum itu kita belajar tentang kekakuan lah ya kemarin gitu. Nah sebelum kita mulai masuk ke yang ada bebannya gitu. Ini ada review dari kuisnya gitu. Jadi kalau misalkan free vibration tanpa damping, itu kalau diplot sendirian bentuknya kan seperti ini. Kalau yang free vibration dengan damping, kalau diplot sendirian bentuknya kayak gini. Gitu. Nah, kalau diplot bareng seharusnya bentuk kalian itu seperti ini. Kalau misalkan nggak seperti ini, berarti mungkin ada yang salah input atau salah persamaannya, seperti itu. Jadi bisa pakai Excel aja, kayak gini ngeplot untuk T sekian gitu. Nah ini kelihatan nih efektifnya damping ya. Kemarin kita kasih berapa ya? Nah itu kelihatan kalau tanpa damping, jadi free vibration ya, tanpa gaya luar gitu, tapi ada peralihan awal dan kecepatan awal, terlihat dia itu bergoyang kanan kiri, dan paling jauh segini kan, kanan kiri segini terus saja gitu. Sedangkan kalau dikasih damping itu berhasil mengurangi goyangannya gitu. Bahkan di 0,6 second udah cuma kayak geli-geli aja gitu, goyangannya cuma kecil sekali gitu ya. Apalagi menuju 1 itu hampir berhenti lah gitu. Nah, jadi itulah efek dari damping. Jadi strukturnya sama nih, cuma bedanya kita kasih damping sama enggak. Ternyata lumayan signifikan gitu. Jadi harusnya sih kemarin, kuis yang kemarin hasilnya seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan menuju yang ini nih, yang kalau pakai gaya ya. Gitu. Nah, gaya pertama kali, ini kan tanpa damping sama dengan damping ya. Sama yang dengan damping. Nah, kita ini akan pertama, gaya itu juga ada banyak. Kita akan mulai dari harmonik ya. Gitu, beban harmonik. Christina Yasinta bisa bacain judul dan seterusnya. Gerak paksa persamaan geraknya ada MU tambah DU tambah KU sama dengan FT. Oke, terima kasih. MU double dot ya, MU double dot ditambah D single dot ditambah KU sama dengan FT. Ya, jadi kita sekarang di sini nggak sama dengan 0. Kemarin kita selalu di sini sama dengan 0. Sekarang ada angkanya, jadi kita akan mulai mempelajari kalau ada gaya. Dan jadi ini adalah pertama kalinya kalian menggunakan gaya luar gitu ya. Nah, jadi kalau pemainnya lengkap itu sebenarnya kan ada 4 ya pemain ini kan ya. Ada 4 nih. 1, 2, 2, 3 gitulah ya, 4 sama ini. Kalau pemainnya lengkap ada 4, jadi gambarnya akan seperti ini. Jadi ada masanya akan bergerak ke kanan, lalu gaya luar pun menggerakkan massa ke kanan gitu. Nah, di sini akan keluar gaya inersia seperti kalian pelajari prinsip D'Alembert yang slide pertama.
akan keluar gaya inersia sebesar massa dikali percepatannya yang berlawanan dengan arah geraknya, seperti itu. Lalu kekakuan akan menahan juga, memberi perlawanan, dan juga damping akan memberi perlawanan. Sehingga kalau ditulis kebersamaan geraknya akan seperti ini. Nah, pada kali ini kita akan mulai kalau ada gaya luar kan. Jadi kita awalnya kemarin ini kita selalu anal, sekarang ada. Lalu kita akan mulai dulu kalau bebannya harmonik. Lalu kita akan mulai juga dulu dari yang lebih simpel, yaitu kalau nggak ada damping. Kalau nggak ada damping gitu. Itu dan sebenarnya materi hari ini itu membutuhkan materi sebelumnya. Jadi kenapa selalu kemarin saya ingatkan gitu ya, materi awal-awal itu menjadi dasar materi selanjutnya. Jadi kalau misalkan kalian selanjutnya udah sangat paham materi, kalau ditambah gaya seperti ini, itu cuma nambah satu step sedikit gitu. Jadi kalian tuh naik tangganya cuma naik sedikit gitu. Beda kalau kalian dari yang sebelum-sebelumnya juga belum hafal, nggak hafal sih, belum paham gitu maksudnya, belum paham gitu, nanti akan lebih susah untuk memahami juga materi-materi setelahnya gitu. Jadi sebenarnya ini cuma loncat sedikit dari yang udah kalian pahami. Vincent Fernando, bisa tolong bacain? Vincent Fernando ada nggak? Nggak ada nih. Teresia Agustina, bisa tolong bacain? Bisa, Bu. Beban luar. Beban luar dapat berupa beban harmonik. Ft sama dengan F0 sin. Itu apa ya, Bu? Omega besar. Omega besar T. Beban impuls. Percepatan gempa. Masalah pergerakan tumpuan atau support motion. Ya, oke. Jadi beban luar sendiri sebenarnya bentuknya ada banyak ya. Ada beban harmonik, ada beban impuls, ada juga percepatan gempa. Nah, kita nanti mau start yang paling sederhana kalau bebannya harmonik. Dan sebenarnya beban harmonik ada banyak ya, ada sin, ada cos, ada pokoknya kalau misalkan bukan sin, bukan cos, tapi punya periodik tertentu, itu juga beban harmonik gitu ya. Tapi nanti kita start yang paling simpel dulu. Selanjutnya ada beban impuls. Beban impuls itu kalau diplot seperti ini ya, beban terhadap waktu. Ini fungsi beban terhadap waktu. Jadi saat 0 second itu F0. Terus F0 aja terus gitu. Kalau yang nomor 2 itu saat 0 second tuh 0, lalu menuju T1, misalkan T1 tuh 10 second, dia jadi F0. Terus habis itu selanjutnya ada kalau misalkan saat 0 dia F0 kena gayanya. Habis itu dia jadi 0, jadi setelah TD, misalkan TD 10 second misalkan, jadi 0 gayanya hilang habis itu. Atau kombinasi, bisa jadi dari 0 sampai 10 second misalkan dia F0. Habis itu dia menuju 0, gayanya menuju hilang setelah T2 dan seterusnya. Jadi beban impuls itu seperti itu. Ada secara tiba-tiba dan juga hilang secara tiba-tiba gitulah ya. Terus terakhir adalah percepatan gempa juga termasuk juga gitu. Nah, kita akan start dari yang lebih yang paling sederhana dulu ya. Vincent Sutirta, bisa tolong bacain? Vincent, di mana Vincent? Ya, Bu. Beban harmonik tanpa redaman. Beban harmonik Ft sama dengan F0 sin omega besar T. Persamaan gerak MU double dot ditambah KU sama dengan F0 sin omega besar T. Ya, oke, terima kasih Vincent. Ya, jadi sekali lagi itu ya,
gaya itu bisa banyak, kita sekarang akan coba kalau gayanya sin. Nah, habis itu untuk pertama kali kita akan coba kalau nggak ada damping. Jadi bebannya sin dan nggak ada damping. Nanti kita juga akan cobain kalau pemainnya nambah lagi, yaitu damping. Oke, jadi pertama kita akan coba dari yang sederhana ya, nggak ada damping berarti kan. Nggak ada damping nih, jadi di sini nggak ada damping. Cuma ada 3 pemain, 1, 2, dan juga gaya luar gitu. Nah, sama juga tadi seperti yang sudah dijelaskan di awal, untuk menyelesaikan adanya gaya luar ini sebenarnya kalian cuma nambah 1 step sedikit gitu dari apa yang sudah dipelajari sebelum-sebelumnya. Jadi caranya itu sebenarnya itu aja gitu ya, cuma sekarang tuh kayak ada adjustment sedikit gitu. Nah, apa sih adjustment-nya? Theo Patrick bisa tolong bacain? Bisa, Bu. Solusi persamaan gerak, solusi persamaan diferensial non-homogen, ada solusi umum, didapat dari solusi PDB homogen, U double dot tambah KU sama dengan 0, yaitu UCT sama dengan C1 cos omega T plus C2 sin omega T. Solusi gerak bebas. Itu yang selanjutnya solusi khusus didapat dari solusi PDB homogen M U double dot tambah KU sama dengan F0 sin omega T, yaitu UPT sama dengan C3 sin omega T. Oke, terima kasih Theo. Jadi bedanya di sini nih, bedanya itu kalau di sebelah kanan itu kan biasanya kalian sebelah kanan 0 kan, biasanya kayak MU double dot ditambah K ditambah KU sama dengan 0. Nah, biasanya nih kalian nih sama dengan 0. Nah, tetapi sekarang tuh nggak 0. Nah, bedanya cuma di sini nih. Solusinya itu harus penjumlahan dari solusi umum ditambah solusi khusus. Bedanya cuma di situ tuh. Nah, jadi apa itu solusi umum, apa itu solusi khusus? Solusi khusus adalah solusi ketika bagian kanannya nih, bagian kanan ini sama dengan 0. Solusi ketika bagian kanan sama dengan 0. Berarti kan solusi ketika ini ya. Nah, berarti kan ini kondisi free vibration kemarin kan, free vibration tanpa damping. Slide slide 2 ya. Free vibration tanpa damping tuh kan. Nah, disinilah kenapa kita kita membutuhkan materi sebelumnya gitu. Oke, berarti buat solusi umum, kalian buka tuh slide-nya waktu membahas free vibration tanpa damping. Lalu kalian ambil solusinya, solusi ketika belum dimasukin initial condition. Nah, solusi ketika belum dimasukin initial condition ketika free vibration tanpa damping itu kayak gini nih, gitu. Jadi dibuka catatannya, bagian free vibration tanpa damping tuh solusinya ambil ketika belum dimasukin initial condition. Ya udah ini kita catat, kita ambil. Nah, selanjutnya solusi khusus. Solusi khusus itu adalah solusi solusinya akan sama fungsinya dengan persamaan sebelah kanan. Jadi kan ini persamaan sebelah kanan sin ya. Sin kan. Sehingga solusinya itu juga persamaan umum sin. Jadi ini tuh persamaan umum sin. Jadi kalian terserah aja mau A sin omega T gitu. Itu kan bentuk umumnya sin. Nah, ini kan A ini kan koefisien. Ini C3 juga koefisien. Jadi pokoknya bebas kalian namain aja terserah. Tapi pokoknya adalah fungsi umum dari beban luar atau fungsi umum dari persamaan yang sebelah kanan. Ya, fungsi umum sin gitu aja, kayak gini gitu. Jadi kalau misalkan nanti gayanya adalah cos ya, F0.
F0 cos gitu kan. F0 cos omega besar gitu. Nah, nanti solusi khususnya kalian A cos omega besar gitu aja. Pokoknya fungsi umum dari persamaan yang kanan gitu. Ya udah deh. UC ini sama UP jumlahin, dia akan menjadi U kalian. Jadi U kalian tuh ini nanti perjumlahan jumlah dari U itu nanti jumlah dari UC ditambah UP. UP gitu. Nah, berarti ada 3 yang belum kebuka kan, C1, C2, sama C3. Ya, ini nanti kalian akan buka itu semua. Nah, gimana caranya mensolusikan? Kita start fokus ke solusi khusus dulu. Jadi kita ambil dulu solusi khusus nih, kita pantengin duluan aja ceritanya. Samuel Jamie, bisa mau bacain? Baik. Solusi khusus UPT sama dengan C3 sin omega T. Konstanta C3 didapat dengan mendisubstitusi solusi UP ke persamaan gerak. Dalam kurung, min M omega kuadrat plus K, C3 sin omega T, sama dengan F0 sin omega T. F3 sama dengan F0 per K min M omega kuadrat sama dengan F0 per K per 1 min R kuadrat. Di mana rasio frekuensi R sama dengan omega per omega kecil aksen. Oh, Samuel, dari sini ke sini caranya gimana? Dari sini jadi kayak gini. Itu caranya gimana? Diapain UP-nya? Caranya sama banget kayak sebelum-sebelumnya tuh. Dimasukin ke yang itu ya Bu, yang apa? Peralihan free yang tanpa damping itu Bu. Masukin ke sini kan ya? Masukin ke sini kan? Iya. Nah, masukin ke sininya berarti harus diapain dulu? Kan ini U ya. Ini kan U kan. U-nya masuk sini nih. Nah, terus kalau yang ini? Diturunkan ya Bu. Ya, terima kasih Samuel. Nah, jadi caranya sama sebenarnya ya. Kita fokus dulu ke solusi khusus. Habis itu kita comot, ini kan C3 sin omega besar T kita comot. Nah, kita turunin sekali, lalu kita turunin 2 kali, gitu kan ya. Ya, ini kan nurunin gampang kan. Jadi single dot, ada rasio single dot sama dengan turunan sin cos, berarti C3 cos omega, omeganya belum ya, sorry. Waduh. Wah, nggak bisa dihapus. Ya udah kita tulis baru gitu ya. Ya udah ini Jared. Jadi U diturunin kan ya. Jadi waduh, susah juga nih. C3 omega turunan cos sin. Sepertinya baterainya habis. Ya, inilah ya turunan 3 sin. Gitu. Nah, terus turunin sekali lagi kan. Kok gimana sih? Kan ini sin, harus cos ini maksudnya. Ya. Oh, oke.
Oke, kita ulangi lagi. Turunan sekali kan ya. Jadi turunan sin kan cos, berarti C3 omega terus cos. Waduh. Cos. Susah ya, saya pakai mouse saja. Ya, ini cos ya. Ya, coba kita lagi ya. Single dot gitu. Jadinya C3, lalu omega, lalu turunan sin adalah cos, omega T. Lalu turunnya lagi sekali, jadi berubah sin lagi, tapi minus ya, C3, omega sin omega T. Nah, Nah, kayak gini tuh nggak saya apalin ya. Jadi makanya asalkan tahu caranya itu sebenarnya kalian bisa langsung aja gitu. Nah, terus yang U ini masuk ke persamaan ini kan, ditambah KU sama dengan F0 sin omega besar T. Nah, lalu ini yang ini masuk ke sini, yang ini masuk ke sini. Nah, kelihatan ini sinnya bisa kita coret sebenarnya. Nah, jadi masukin aja, itu lalu dikelompokkan mana yang sejenis, kan jadi kayak gini nih. Nah, kalau kayak gini bisa dicoret kan, enak. Jadi ini coret. Lalu pindah ruas, makanya C3 bisa kita buka. Lalu kita pakai R kemarin yang udah kita pelajari, bisa jadi terakhir bisa jadi kayak gini. Gitu. Nah, C3 udah kebuka nih. Kita udah solve nih, solusi khususnya jelas-jelas adalah F0 per K per 1 minus R kuadrat sin omega besar T. Ini udah jelas-jelas sudah kebuka. Nah, terus kita tempel nih kan U sama dengan UC ditambah UP. Kita tempel aja kan ke sini gitu. Nah, lalu kita lanjutkan perjalanan. Anissa Rizky bisa mau bacain? Konstanta C1 dan C2 didapat dengan memasukkan kondisi awal. UT sama dengan U0 cos itu tuh apa ya Bu? Saya lupa. Omega kecil. Oh ya, omega kecil T ditambah V0 per omega sin omega kecil T ditambah F0 per K per 1 dikurangi R kuadrat dikali sin ini tuh tadi ini apa ya Bu? Saya lupa. Sin omega besar. Oh, omega besar T dikurangi R sin omega kecil T. Ya, oke. Nah, selanjutnya kita lanjutkan perjalanan ya. Jadi UP udah kebuka, UP-nya tempel ke sini, ke solusi kan. Tinggal solusi ini kan, tinggal si ini yang belum kita buka. Nah, buat ngebuka ini caranya sama, masukin kondisi awal. Jadi kemarin ya, kayak itu kemarin U saat 0 sama dengan U0 sama dengan masukin T-nya 0. Kan kalau masukin T-nya 0 jelas-jelas ini si 0 kan, 0. Tinggal ini kan, 1 ini kan. Berarti jelas-jelas kan C1-nya U0 gitu. Terus habis itu turunin sekali ya, turunin dulu tapi turunin sekali sama dengan 0 sama dengan V0. Nah, ini coba turunin sekali aja gitu, lalu masukin. Nanti kalian akan mendapatkan yang C2. Nah, ternyata C2-nya ini V0 per omega. Oke, jadi caranya sebenarnya gitu aja. Caranya tuh gampang sebenarnya kan. Terus udah selesai nih sebenarnya. Sebenarnya ya udah, ini adalah persamaan peralihan setiap saat kalau bebannya sin dan tanpa damping. Oke, mungkin kita lanjutin aja ya. Jason Christopher bisa lu bacain? Iya, Bu. Solusi persamaan dinamik UT sama dengan U0 cos omega T plus V0 plus per W sin WT plus F0
per K per 1 min R kuadrat sin omega T min R sin WT pada kondisi U0 sama dengan 0 dan V0 sama dengan 0, UT sama dengan F0 per K per 1 min R kuadrat sin omega T min R sin WT. Oke, terima kasih Jason. Jadi ini tuh cuma ini kan kita udah dapet solusi. Terus ini cuma masih sama kan? Ke sini masih sama nih, cuma di copy doang. Masih ke sini masih sama. Aduh. Gak bisa. Ya, jadi ke sini masih sama ya, cuma di copy doang. Nah, terus habis itu kalau misalkan, jadi ya, kalau struktur itu bergerak, satu, kalau ada peralihan dan juga kecepatan awal, atau kalau ada beban luar, atau ada dua-duanya. Nah, misalkan ini nggak ada initial condition, jadi nggak ada peralihan awal sama kecepatan awal. Misalkan cuma gara-gara gaya luar gitu. Nah, kalau misalkan cuma gara-gara gaya luar, ini persamaannya jadi tinggal ini, gitu aja sih. Nah, oke, nah dari sini tuh terlihat ada suku yang tergantung sama beban luar, itu adalah steady state. Dan juga ada suku yang tergantung dari dalam nih, akibat frekuensi strukturnya sendiri gitu, itu namanya transient response. Adela Riri bisa tolong bacain? Baik Bu, peralihan maksimum pada kondisi U0 sama dengan 0 dan V0 sama dengan 0, maka peralihan maksimum mencari maksnya sama dengan F0 dibagi F0 per K dibagi 1 dikurang R dikali 1 plus R terus dikali 1 plus R sama dengan F0 per K dibagi 1 min R. Ya, oke. Nah, untuk peralihan maksimumnya sendiri sama juga ya kayak sebelum-sebelumnya, selalu ada peralihan maksimum karena pasti kan ini kan peralihan tiap T ya. Kita ingin tahu maksimumnya itu berapa. Nah, sebenarnya caranya sendiri adalah sama kayak matematika juga, kalian itu turunin pertama, turunin sekali sama dengan 0, lalu cari di T berapanya gitu ya, di T berapa dia sama dengan 0. Nah, T ini masukin lagi ke persamaan U gitu. Dia adalah U maksimum. Sebenarnya bisa cara kayak gitu. Sama kalau kalian belajar matematika itu ya, misalkan ada rumus kayak gini gitu kan, kalian ingin tahu puncaknya itu berapa, kan turunan pertama dari si persamaan ini tuh. Lalu disama denganin 0, kita cari di X berapa dia gitu kan, sama dengan 0. Nah, X tersebut dimasukin lagi ke persamaan yang sebelum diturunin, dapet tuh. Nah, sama itu sebenarnya gitu. Nah, ternyata segini nih hasilnya, peralihan maksimumnya. Segini ternyata. Nah, kalau di plot jadi seperti ini. Jadi, sebenarnya ini aja nih persamaannya kan. Ini aja tuh kan. Nah, kalau di plot itu bagian yang ganti warna aja ya. Bagian yang hijau nih misal, bagian yang hijau ini kan steady state ya. Nah, kalau di plot itu steady state, biru ya ini ya. Jadi biru putus-putus ini adalah hasil plot yang tadi saya highlight hijau gitu. Nah, terus sisanya yang di highlight ungu misalkan, ini di highlight ungu ya. Itu kalau di plot dia jadinya yang hijau ini kan. Nah, kalau dijumlahin dia jadinya yang merah. Kan sebenarnya U-nya kan penjumlahan kan. Ini kan U-nya sebenarnya penjumlahan. Nah, kalau dijumlahin dia jadinya merah. Nah, ini berarti bisa kalian lihat kan ya, kalau misalkan yang lebih ngefek itu yang biru gitu kan. Kayak yang hijau itu kayak ya ngasih sedikit perbedaan lah gitu kan. Nah, makanya kadang-kadang itu orang-orang lebih concern ke solusi steady state gitu. Karena kayak ya udah menggambarkan lah gitu. Ya, tapi kalau mau secara beneran ini pastinya gitu itu yang merah gitu. Tapi kadang-kadang orang itu concernnya ke steady state gitu. Ya udah,
si yang merah ini tuh adalah hasil plot kalau bebannya sin tanpa redaman. Jadi kalau kita kan biasanya bentuknya gini ya. Kita kan biasanya bentuk gini ya, tanpa redaman kan gini bentuknya. Nah, sekarang jadi kayak yang tadi. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ini kalau bebannya sin tanpa redaman. Dan caranya sebenarnya mirip kan, maksudnya caranya sama tuh, bahkan sama kayak sebelum-sebelumnya. Bedanya itu sekarang solusinya itu penjumlahan dari solusi umum dan khusus. Tapi alur berpikirnya tetap sama. Makanya nanti pun ketika gayanya beda lagi, kalian tuh sebenarnya bisa mencari solusinya kalau kalian tahu caranya. Ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan. Kita lanjut ya. Victoria Cindy, bisa lo bacain? Sistem dengan redaman. Untuk beban harmonik, rumusnya F T sama dengan F0 sin omega besar T. Persamaan geraknya jadi M U double dot plus B U dot plus A U sama dengan F0 sin omega besar T. Ya, oke. Terima kasih Victoria Cindy. Nah, sekarang kita tetap bebannya sin ya, tapi kita cobain tambah lagi nih personilnya, kita tambahin kalau ada damping. Kalau ada damping. Nah, caranya tetap sama. Jadi ini saya mau menggarisi kalau caranya tetap sama ya. Seperti ini caranya. Siti Raina bisa tolong bacain? Iya, Bu. Solusi persamaan gerak. Solusi persamaan diferensial non-homogen. Solusi umum didapat solusi PDB homogen, yaitu UCT E pangkat pi omega T A1 cos omega DT ditambah A2 sin omega DT, yaitu solusi gerak bebas. Solusi khusus didapat dari solusi PDB homogen, yaitu UPT sama dengan A kali E pangkat I lambda T. I apa ya ini, Bu? I omega besar. I omega besar T. Ya, oke. Jadi caranya tetap sama ya. Solusinya adalah penjumlahan dari solusi umum dan solusi khusus. Aturan mainnya juga sama nih. Solusi umum adalah solusi ketika persamaan yang ini, persamaan di kiri sama dengan 0. Kalau persamaan di kiri sama dengan 0 berarti kan free vibration dengan damping kan, gitu kan. Makanya kalian buka catatannya lagi tuh, bagian free vibration tanpa damping, berarti 2 minggu yang lalu kan. Ambil tuh solusi yang sebelum dimasukin initial condition. Nah, inilah solusinya. Jadi caranya sama kan. Tuh. Gitu kan. Nah, terus habis itu solusi khususnya, aturan mainnya tuh juga sama. Mengikuti fungsi dari bagian kanan, fungsi bagian kanan. Nah, ini kan fungsi sin kan. Nah, sebenarnya kalian bisa tuh pakai A sin ini, A sin. Tuh, udah pakai ini lagi ya. Pakai mouse. Jadi kalian sebenarnya bisa nih pakai A sin omega T kayak yang awal kan, gitu. Cuma kalau kalian pakai sin ini, nanti kalian keluar cos-nya. Jadi ceritanya tuh, kalau ini diturunin sekali, kan jadi cos. Turunin 2 kali jadi sin lagi. Nah, ketika kalian masukin sini, ini kan berarti sin. Ini cos. Ini sin. Nah, jadi nggak bisa dicoret, nggak bisa langsung dicoret. Kalian harus ngubah dulu pakai Euler dan juga trigonometri gitu. Nah, jadinya seperti yang kita juga udah pernah singgung sebelumnya kan, sebenarnya sin sama cos itu kan fungsi dari eksponensial kan, pakai Euler itu. Jadi kenapa nggak? Ya udah kita pakai fungsi eksponensial aja gitu. Makanya di sini
contohnya itu dia langsung pakai eksponensial. Harapannya dia bisa langsung nyoret. Kalau pakai sin ini nanti keluar kos nggak bisa dicoret, harus diubah. Jadi bisa sih dicoret tapi harus diubah dulu. Gitu. Nah, jadi ya udah caranya sama ya kayak yang tadi dijelasin siapa ya, Samuel tadi ya. Nah, jadi caranya sama. Jadi diturunin sekali, turunin 2 kali, terus U sama turunan sekali sama turunan 2 kali masukin ke sini. Jadi sama itu, caranya sama terus kan? Tuh, makanya kalian nggak perlu ngapalin tuh. Nanti apapun kondisinya tinggal dicari solusinya aja gitu tanpa menghafal apapun bahkan. Robertus Agung bisa tolong bacain? Robertus Agung di mana? Robertus Agung nggak ada. Ratna Salsabila bisa tolong bacain? Ya, Bu. Solusi khusus. U, P, T sama dengan A, E pangkat I omega besar T. Konstanta A didapat dengan mensubstitusi solusi UP ke persamaan gerak. Buka kurung minus M omega besar kuadrat ditambah I kali D kali omega besar ditambah K tutup kurung. AE pangkat I omega besar T sama dengan F0 E pangkat I omega besar T. A sama dengan F0 per minus M kali omega besar kuadrat ditambah ID kali omega besar tambah K sama dengan F0 per K per minus R kuadrat ditambah 2I itu apa, Bu? Lupa. Si. Oh, 2I si R tambah 1. Di mana R sama dengan omega per omega kecil, si sama dengan D per 2M kali omega kecil. Ya, oke. Terima kasih, Ratna. Jadi, nah ini caranya juga sama ya. Jadi pokoknya caranya berkali-kali nih saya bilang caranya sama. Karena emang gitu, cara ini cuma gitu aja. Jadi ini turunan tadi ya, turunin sekali. Jadi jadi U single dot. Turunin 2 kali jadi U double dot. Masukin ke persamaan MU double dot ditambah DU single dot ditambah KU sama dengan ini apa tadi? Ya, ini diubah dulu ya. Ya, ini jadi si sin ini kan tadi udah diubah jadi eksponensial ya. Jadi ya F0 E gitu ya. Ini F0 E I pangkat omega besar T. Jadi ini masukin ke sini. F0 E I omega T. Nah, terus ya udah kan masukin ke sini sama ke sini, lalu kelompokan yang sama, ini kan kelompokan sesama, kelompokan sisanya, lalu bisa dicoret nih I omega T-nya ini bisa dicoret nih. Jadi A-nya bisa kita dapatkan tinggal pindah ruas. Lalu setelah kita juga udah tahu rasio R itu adalah omega beban luar dibagi omega kecil, sama psi adalah rasio dari damping yang kita kasih, jadilah bentuk terakhirnya seperti ini gitu. Nah, sekarang kita udah dapet nih solusi khususnya udah kebuka semua kan, nggak ada yang unknown gitu. Tinggal kita sama kayak tadi kita tempelkan ke U sama dengan UC ditambah UP. Ya itulah ya, itu. Kita tempelin nih ke sini. Ini kan UP, ini UP yang udah kebuka sih, ini UC. Gitu. Nah, Muhammad Irsyad bisa tolong bacain? Bu, maaf, saya Bertus tadi habis dari WC, Bu. Oke. Solusi umum dan khusus. UT sama dengan E pangkat minus si WT tanda kurung
A1 cos WDT tambah A2 sin WDT. Kurung tutup. Ditambah F0 per K dibagi dengan akar 1/min R kuadrat pangkat 2 ditambah 2 si R pangkat 2 dikali E pangkat min I. Itu apa ya, Bu? Yang bulat. Oh. Pi, Yang pi. V, benar. Pi. E pangkat I min I pi dikali E pangkat I omega besar T. Yang dinyatakan dalam fungsi trigonometri menjadi UT sama dengan E pangkat I si WT kurung buka A1 cos WDT ditambah A2 sin WDT kurung tutup ditambah F0 per K dikali sin omega T, omega besar T dikurang I dibagi akar 1/min R pangkat 2 di pangkat 2 tambah 2 si R pangkat 2. Itu untuk yang sebelumnya untuk solusi homogen dan yang sesudahnya untuk solusi non-homogen. Konstanta A1 dan A2 didapat dengan memasukkan kondisi awal. Ya, oke. Terima kasih, Irsyad. Jadi, ya itu tadi kita udah ngebuka solusi khusus kan. Nah, kita tempel ke sini. Kan kita masih harus goalnya kan cari UT. Nah, ininya udah dapet nih. Nah, kita tempel, kita jumlahkan dengan UC gitu. Kita ubah dulu bentuknya jadi segini, jadi yang ini. Nah, buat membuka A1 sama A2, caranya juga sama. Masukkan kondisi awal. Jadi sebenarnya kan alurnya gitu terus kan ya, kalian bisa mendapatkan kan sebenarnya tuh prosesnya gitu terus tuh gitu. Berarti kan nanti apapun strukturnya, apapun bebannya, kalian bisa cari solusinya gitu karena kalian tahu caranya gitu sih. Nah, ya udah kita masukin aja ya kondisi awal, turunin sekali, jangan lupa ya turunin sekali kan, karena kita butuh turunan sekali gitu. Karena nanti U saat 0 sama dengan U0 gitu kan. U saat single dot 0 nanti V0. Jadi kita harus butuh menurunin sekali sebenarnya. Nah, nanti akan terbuka tuh A1 sama A2-nya. Ini hasilnya. Michael Ezra Novaldi bisa tolong bacain? Bisa. UT sama dengan E pangkat min si omega T dalam kurung A1 dikali cos omega dt ditambah A2 sin omega dt ditambah F0 per K sin omega besar T min pi dibagi akar dalam kurung 1 min R kuadrat dikuadratkan ditambah 2 psi R dikuadratkan. A1 sama dengan U0 dikurang F0 per K sin pi dibagi akar 1 min R kuadrat dikuadratkan tambah dalam kurung 2 psi R dikuadratkan. A2 sama dengan 1 per omega D dikali V0 ditambah psi omega U0 dikurang dalam kurung psi W sin pi min omega besar cos pi dikali F0 per K dibagi akar 1 min R kuadrat ditambah 2 psi R dikuadratkan. Oke, terima kasih Michael. Coba kita lihat lagi ya sebelumnya. Ya, ini kan sebelumnya gini ya. Nah, terus ya udah kan, ini kan cuma ini sama kan, masih sama ya nih, di copy aja tadi, copy paste aja ini. Yang ini masih sama kayak slide sebelumnya. Terus turunin sekali tadi ya, U saat 0 ini tadi ya, U sama dengan U0, lalu turunan sekali di nolin juga ini sama dengan V0. Lalu nanti A1 sama A2-nya kebuka seperti ini. Ini adalah A1, ini adalah A2. Nah, ya udah deh, ini adalah solusi.
dengan redaman bebannya sin gitu. Jadi ya itu ya, bisa kalian ini kan, bisa kalian pahami kalau caranya tuh sebenarnya sama, cuma bedanya itu ya bebannya nanti bisa beda-beda. Kadang-kadang ada damping, kadang-kadang nggak ada gitu aja, tapi caranya selalu sama. Ya udah, Robertus Agung bisa untuk bacain. Bisa, Bu. Peralihan maksimum pada kondisi steady state, maka peralihan maksimum adalah Umax sama dengan F0 per K dibagi dengan 1 min R kuadrat dikuadratkan ditambah 2 psi R dikuadratkan. Oke, ya terima kasih. Nah, ini juga sama nih caranya. Dari solusinya ini, turunin per sekali sama dengan dienolin langsung di sini, itu di T berapa? Nah, di T inilah, T-nya ini masukin lagi ke persamaan U. Nah, ternyata U maksimumnya nanti dapat itu. Ternyata ini tuh, gitu. Jadi caranya gitu ya sebenarnya. Gitu. Oke, sekarang kalau diplot nih. Kalau diplot jadinya kayak gini. Kan tadi kan solusinya ini ya. Solusi yang mengandung beban luar, omega luar nih kan, ini kan suku yang mengandung omega luar nih. Ini namanya steady state. Suku yang mengandung omega kecil, di mana punyanya struktur kan ya omega kecil, itu namanya transient gitu. Nah, jadi kalau coba diplot ya, tuh, itu kayak gini hasilnya. Jadi si transient itu si warna hijau gitu kan ya. Lalu steady state itu warna biru gitu. Nah, ketika dijumlahin dia jadi merah. Jadi sebenarnya solusi dari bebannya sin dengan damping itu yang merah ya. Jadi ini semua ini satu persamaan ini kalau diplot sebenarnya yang merah gitu kan. Cuma kalau diuraiin itu si transient itu si hijau, si steady state yang biru. Nah, terlihat tuh si transient itu ngefek di awal-awal doang kan. Ini kan ada ya ini efek si transient nih. Aduh, ya itulah ya pokoknya ini nih. Ini kan kelihatan nih ada efek transient. Nih, habis itu dia kayak lebih lebih stabil gitu loh habis itu. Si merah-merahnya ini kan kayak lebih stabil kan gitu. Nah, jadi bisa dilihat kalau transient itu kayak cuma ngefek di awal-awal doang. Habis itu steady state yang dominan. Makanya sekali lagi kenapa kadang-kadang orang itu kalau ingin praktis dia acknowledge si steady state aja gitu karena biar praktis gitu. Tapi sebenarnya kalau mau lebih akurat dengan angkanya ya tambahin sama transient gitu. Oke deh. Ini sampai sini ada pertanyaan nggak? Bisa itu kan ya dipahami benang merahnya gitu loh. Caranya itu sebenarnya sama terus. Jadi di sini tuh ceritanya saya nggak nyuruh kalian ngapalin. Kalau bebannya sin tanpa redaman, apalin nih ini ya gitu. Lalu kalau bebannya sin dengan redaman, apalin ya ini gitu. Nanti ada lagi kalau bebannya cos tanpa redaman, apalin sekian gitu kan. Lalu bebannya cos dengan redaman, apalin lagi gitu. Nanti bebannya 2x plus 4, nanti kalian ngapalin lagi gitu kan. Jadi banyak gitu kan yang dihafalin. Nah ini ceritanya ini kalian nggak usah menghafal sama sekali, tapi kalian pahami bagaimana kita mencari solusi karena sebenarnya caranya itu aja gitu. Nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut lagi nih. Jadi udah 2 ya, bebannya sin, tanpa, dan dengan redaman. Nicholas Eka bisa untuk bacain? Bisa Bu. Resonansi. Kondisi resonansi terjadi bila frekuensi gaya luar sama dengan frekuensi alami struktur. Omega besar sama dengan omega kecil. Ya, jadi
ada suatu fenomena namanya resonansi, dan fenomena ini tuh bisa membahayakan gitu. Jadi kita harus apa ya? Udah apa ya? Udah akses dulu gitu. Jadi maksudnya kita kira-kira bakal resonansi nggak ya? Jadi kita udah nge-akses itu ya, kemungkinan adanya resonansi. Karena itu bisa membahayakan. Jadi resonansi ini tuh terjadi kalau beban luar itu frekuensinya sama dengan frekuensinya si struktur gitu. Jadi omega besar sama omega kecil ini sama. Nah, kalau pas sama ini langsung resonansi gitu. Jadi definisinya adalah ini sih sebenarnya. Jadi kita tahu, kita punya struktur, kita udah tahu. Misalkan kita punya struktur gitu kan ya. Lalu kita udah tahu frekuensi ya, atau periode lah ya. Frekuensi kan per periode dari struktur gitu kan. Lalu kita udah tahu bakal ada beban luar yang frekuensinya segini. Ya, kalau gitu kita desain struktur jangan sampai frekuensinya sama. Kita shift gitu, kita apa ya, kita geser sedikit frekuensi dari struktur kita. Nah, caranya gitu untuk mendesain struktur. Nah, emang kenapa sih kok dikasih tahu apa bahaya gitu kan ya? Ya, kita lanjutin aja kalau gitu ya. Christine Kiswanti bisa ngomong sih? Iya, Bu. Pada kondisi U0 sama dengan 0 dan V0 sama dengan 0 dan memasukkan konstanta A1 dan A2, maka persamaan peralihan adalah UT sama dengan 1/2C kali V0 per K dikali C per akar 1 min C kuadrat sin omega D kali T ditambah cos omega D kali T dikali E pangkat min C omega T dikurangin cos omega T. Dengan akar 1 min C kuadrat mendekati 1, maka UT sama dengan 1/2C dikali E pangkat min C omega T dikurangi 1 dikali cos omega T ditambah C dikali E pangkat minus C omega T dikali sin omega T. Ya, oke. Terima kasih, Christine. Dikit lagi ya. Haski Wijaya bisa tolong bacain? Bisa, Bu. Resonansi pada sistem tak teredam. UT sama dengan F0 per K per 1 min R kuadrat dikali dengan sin omega T min R sin omega T. Terus omega sama dengan gamma kali omega. Terus UT sama dengan F0 dibagi K per 1 min R kuadrat dikali sin gamma omega T min gamma sin omega T. Ini R ya, R. Oh, itu R. Ya. Maaf, Bu. Ya. UT lim R menuju 1 adalah F0 dibagi K per min 2R dikali dengan omega T cos R omega T min sin omega T. Jadi U sama dengan F0 bagi K per 2 dikali sin omega T min omega T cos omega T. Oke, terima kasih Haski. Sama-sama. Nah, jadi yang dijelasin sama Christine dan Haski itu sebenarnya ingin mencari tahu persamaan ketika terjadi resonansi. Ceritanya seperti itu. Jadi ketika ada damping ya, itu kan berarti sebenarnya sih bisa cobain dari sini sih. Misalkan ini dicobain ketika omega besarnya ini sama ya. Omega besar ini sama dengan omega ini gitu misalkan. Lalu coba juga yang bagian ini yang ada redaman, lalu coba juga yang tak teredam gitu kan. Berarti kalau omega besar sama dengan omega kecil berarti kan rasio ini kan menuju 1 kan. Makanya di sini dilimitkan gitu. Nah, ternyata fungsinya jadi seperti ini akhirnya. Nah, ketika diplot jadilah seperti ini. Jadi bisa dilihat nih kalau misalkan tanpa damping ya, struktur kalian itu
ini membesar terus ini. Gede terus, makin gede, makin gede, makin gede, makin tak terhingga aja. Jadi itulah resonansi itu. Jadi bayangin aja struktur kalian mengalami resonansi, itu kan bahaya banget ya. Jadi sway-nya sampai unlimited bahkan kan. Nah, pasti gagal tuh struktur kalian gitu. Nah, kalau misalkan resonansi tapi kita kasih damping, ternyata bisa jadi yang bawah. Bisa jadi yang bawah nih, jadi kayak ada batas gitu loh. Jadi ini kan kayak ini kan ini resonansi yang membesar lumayan kan besarnya kan. Tapi teredam gitu, teredam ya gara-gara ada peredam itu jadinya resonansinya masih bisa terkontrol gitu. Nah, itulah efektifnya damping gitu ya. Jadi apalagi saat resonansi ya. Jadi sebenarnya kita udah mempelajari nih di sini ya, di kuis kemarin tuh sebenarnya kalian udah ngelihat efeknya si damping itu lumayan banget gitu. Nah, apalagi kalau resonansi benar-benar sangat lumayan ya, karena kan resonansi makin displacement-nya makin unlimited. Bayangin aja struktur harus menahan displacement yang unlimited gitu kan langsung fail gitu. Nah, jadi damping ini sangat membantu ketika ada resonansi. Gitu. Ini dari textbook ya. Jadi kalau misalkan ingin baca lebih lanjut lagi itu ada di bagian referensi. Nah, lalu berarti habis itu ada ide lagi dong, ada ide lagi kalau misalkan efek redamannya ini seberapa besar kita kasih, efeknya apa sih ke resonansi gitu. Nah, ini juga dari textbook ya. Jadi kayak gini ya, kalau misalkan kalau misalkan V-nya 0,2 kan ini cuma 4 cycle nih gitu. Lalu kalau C-nya 0,1 nih berapa nih? 7 cycle ya gitu. Jadi lumayan kan efek dari, jadi sebaiknya kita kasih sedikit, apa agak banyak, apa berapa gitu-gitu, ini efeknya di sini. Nah, lalu terakhir nih ada bercandaan nih, bercandaan sipil aja sih. Nicholas Suryardi, Sam tolong bacain. Ya, Bu. Dari kiri atau kanan, Bu? Dari kiri. Excuse me, you're jiggling your leg up and down. It's traveling through the floor and making my desk resonate. Oh, I don't even realize I'll stop. Actually, can you just shift the frequency up by 50%? I think you can get resonance with Steve's desk instead. Here are the calculations. Let's coordinate and try to spill the string. Oke, terima kasih Nicholas Suryadi. Ya, jadi ini bercandaan aja ya. Jadi kalau bercandaan agak engineering kayak gini nih. Jadi ada satu orang itu lagi ngetik kok geter-geter gitu ya mejanya. Oh, ternyata teman sebelahnya itu kakinya goyang-goyang dan tepat ternyata frekuensi goyang-goyangnya si kaki itu sama si meja dia. Maka dia ngasih tahu kamu membuat meja saya resonansi nih gitu kan. Lalu habis itu oh ya maaf ya gitu kan, saya nggak akan lagi gitu kan. Terus tapi malah dia jadi dapat ide nih, gimana kalau frekuensinya bisa kamu geser, naikkan 15% karena itu akan membuat mejanya Steve yang resonansi.